Aku boleh maju nggak sih? Kubra, karya Seno Gumira Ajidan. Dia sangat cantik, begitu cantik, bagaikan tiada lagi yang lebih cantik. Sedemikian rupa cantiknya, sehingga bukan saja kecantikan wajah yang membuat udara bergelombang, tetapi bahkan siapa saja yang memandangnya lantas akan jatuh pingsan. Mula-mula kecantikannya memang hanya membuat orang-orang terpesona dan ternganga. Begitu penuh pesona wajahnya yang cantik itu, sehingga apabila ia melangkah dengan tenang, angkuh, dengan gerak yang bagai sengaja dilambatkan, mulut-mulut yang menganga itu sulit dilakukan kembali. Hanya menganga, terus-menerus menganga, sehingga ada kalanya lalat hinggap pada lidah para penganga, tiada lain selain untuk tertelan jua. Namun, rupa-rupanya kecantikan itu seiring waktu terus bertambah, sehingga tak cukup mengakibatkan keterpesonaan dan ketergangaan. Tetapi bahkan, meskipun seseorang tak sengaja meliriknya pun, pada saat terkenyak karena kecantikannya, akan tetap pingsan juga. Bagi mereka yang mengenali dan mengerti keberadaan kecantikan Edatara itu, mulai dari tetangga, penumpang bis kota, maupun teman-teman sekantornya, maka suatu usaha terlatih agar jangan sampai melihat kecantikannya telah diusahakan dengan penuh kematian. Yang tiada lain tiada bukan adalah melongos pada saat yang tepat. Karena memang harus tepat saatnya. Melongos terlalu cepat sehingga tetap melihat wajahnya lagi, atau terlalu lambat melongos sama dengan bencana. Ya, bencana pingsan nasional melanda ibu kota. Karena kecantikan seseorang yang tidak mungkin disaksikan manusia tanpa menjadikan pingsan sebagai resikonya. Maklumlah, meskipun hanya melihatnya selintasan saja, dalam selintas itulah kecantikannya bagai menjerat mata dan menawannya. Lantas, dalam puncak keterpesonaannya, seseorang akan pingsan. Sepanjang jalan mengikuti jalur dari rumah ke kantor, semua orang sudah siap untuk melongos ketika berpapasan, beriringan, maupun mengikuti dari belakang. Ketika berpapasan, orang menunduk dan melongos. Ketika beriringan, diusahakan tak meliriknya sama sekali. Dan ketika berjalan di belakangnya, harus waspada. Apabila ia tiba-tiba menoleh ke belakang. Begitu pula kejadiannya di dalam bis kota dan di kantornya. Kalau tidak menutup mata, maka orang-orang mengangkat tangan agar menghalangi pandangan terhadap wajahnya, supaya tidak jatuh pingsan ketika berbicara dengannya. Sedangkan di rumah tempat ia indekos, semua orang sudah maklum apabila semenjak orang-orang menjadi pingsan ketika melihat wajah cantiknya, ia selalu mengurung diri di dalam kamar, keluar hanya untuk berangkat ke kantor, pulang hanya untuk masuk dan tidak keluar. Saya tidak akan sungkan jika yang pingsan adalah mereka yang menatap saya terlalu lama. Bicaranya dari balik itu, meski ia pun tak
bisa memaafkan diri saya sendiri jika saya membuat bapak dan ibu di rumah ini yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri juga akan jatuh pingsan tak sadarkan diri. Namun sepanjang hayat di kandung badan, apakah manusia harus menempuh jalur yang sama? Menumpang bis yang sama? Dan berkelok di tikungan yang selalu sama? Seolah hidup sudah ditentukan sekali dan tak bisa berganti lagi. Apalagi berganti berkali-kali. Tentu tidak. Dan tentu tidak juga bagi makhluk tercantik di ibu kota ini. Yang begitu cantik, amat sangat cantik, sehingga kecantikannya membuat udara bergelombang dan siapapun yang menatap wajahnya langsung jatuh pingsan. Maka pada suatu hari, setelah bertahun-tahun hidup dengan jalur tempat setiap orang telah siap mengatasi masalah yang akan ditimbulkan oleh kecantikannya, ia pun menempuh jalur yang berbeda karena memang ada urusan. Itu terjadi saat ia menyeberang jalan dalam kemacetan jalanan. Pada kedua jalur yang berlawanan di bawah jembatan jalanan macet, begitu macet, bagaikan tiada lagi yang lebih macet. Dan di antara mobil-mobil yang terhenti karena macet cepat dan melenggang dengan anggun. Langkahnya tegas tapi tetap anggun, dengan pesona bagai rupa, sehingga tampak melangkah dengan gerakan yang sengaja dilambatkan. Begitu lambat dan begitu penuh pesona, sehingga pandangan mata orang-orang pertama kali melihatnya menancap pada wajahnya dan tiada bisa lepas lagi, untuk akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bagaikan peraga terindah di dunia, ia berjalan di atas jalur pemisah, sehingga semua orang bisa menatap wajahnya, yang meskipun dari samping saja, tetap saja begitu cantik. Amat sangat cantik, bagaikan tiada lagi yang lebih cantik. Membuat di mana-mana orang bertumbangan di jalanan, di dalam mobil, maupun sedang di atas sepeda motor karena langsung pingsan. Orang-orang jatuh terkapar di trotoar, menimpa setir di dalam mobil sehingga klakson berbunyi. Dan mereka yang berada di atas sepeda motor sedang melaju kencang ketika tak sengaja melirik dan pingsan. Sepeda motornya tetap saja meluncur untuk akhirnya terhenti karena bertabrakan. Orang-orang yang berkaparan, terguling-guling, dan pingsan di antara banyak juga orang yang tak tahu menau dan terheran-heran. Ada apa sih? Oh, Apa? jangan lihat! Namun terlambat, sehingga yang terlanjur menengok pun terbaring pingsan. Itu pun tak menghentikan usaha penengokan selanjutnya. Apaan sih? Kayak apa sih cantiknya? Masa lihat orang cantik saja pingsan? Ah, yang bener bisa pingsan. Coba lihat. Aku juga mau lihat.
panjang debu prahara yang ditimbulkannya. Polisi setempat segera menelpon komandannya, dan komandan segera mengirimkan helikopter. Dari helikopter, laporan pandangan mata tersiar langsung lewat kamera ke layar. Di ruang rapat tempat komandan menyaksikan kegemparan bersama para pembantunya. Dengan cepat, komandan minta dihubungkan langsung dengan juru kamera. Jangan ambil wajahnya ya. Jangan. Nanti pingsan kita semua di sini. Sejak awal, juru kamera kepolisian itu telah mendapat peringatan dari rekannya di bawah. Awas. Ambil dari jauh saja. Kita hanya perlu mengetahui arah perjalanannya. Awas. Kalau melihat wajahnya, kamu bisa jatuh pingsan melayang ke bawah. Oke. Wajah tidak diambil. Kopi. Juru kamera itu pun tahu. Begitu wajah tertangkap kamera, pada saat itu pula para penyaksi laporannya jatuh pingsan. Tak ketinggalan pula dirinya sendiri. Namun, para juru kamera stasiun televisi yang segera berdatangan dengan helikopter masing-masing belum sempat menyadarinya ketika helikopter itu berebutan terbang merendah untuk mendapatkan gambar terbaik dari prahara kecantikan wajah yang masih terus memakan korban sepanjang langkahnya yang anggun dan menawan. Dalam siaran langsung, prahara ini jadi berlipat ganda karena wajahnya tertayang seseantero negeri dengan seketika. Kecantikan wajah telah membuat negeri ini nyaris lumpuh. Ketika di segala kota besar, kota kecil, pelosok, bandara, kapal laut, bis malam, dan sepanjang pojok televisi umum, pokoknya di mana saja terdapat pesawat televisi, wajah tercantik di dunia ini membuat orang menahan nafas karena sangat terpesona. Tapi tak pernah mengembuskannya lagi sehingga jatuh pingsan. Komandan jadi naik pitam. Orang-orang televisi ini memang goblok. Berapa juta orang sudah pingsan gara-gara mereka. Biasanya cuma ikut bikin kacau saja. Usir mereka semua. Kita harus segera mengejar dan menangkap sumber prahara ini. Kecantikan. Di mana-mana bikin perkara. Dengan pendekatan menghadapi musuh di medan tempur, daerah itu segera dikosongkan, sehingga tidak ada lagi calon korban baru yang berpapasan. Orang-orang televisi diancam akan ditembak rudal kalau tidak menjauh dengan helikopter. Meski dari jauh itu sembari terbang di tempat para wartawan yang lebih bersungguh-sungguh tetap berusaha meliputi peristiwa. Lantas, dari helikopter polisi itu terdengar kata-kata melalui pengeras suara. Pemilik wajah cantik yang kami hormati. Wajah cantik saudara telah membuat banyak orang pingsan dan sangat mengganggu ketertiban. Mohon dengan sangat menyerahlah. Berhubung wajah cantik saudara membuat pingsan orang yang memandangnya. Mohon agar saudara mengerudungi kepala saudara dengan karung yang akan kami lemparkan ke bawah. Demi ketentraman kita bersama, pakailah karung tersebut dan menyerahlah. Namun, pemilik wajah cantik ini ternyata tidak sudi menyerah. Heran, nengok sendiri, kok jadinya gue yang saleh? Enak aja masuk-masukin karung. Emangnya gue kucing? Tentu saja, dengan wajah yang membuat orang tertahan nafasnya dan jadi pingsan, usaha menangkap dan memasukkannya ke dalam karung tidak menjadi mudah. Karena wajah cantik yang bakal membuat udara bergelombang ini memang mengesankan siapapun yang menatap.
ketakutan menyambar dompet para pengendara sepeda motor yang bergelimpangan, memecahkan kaca jendela mobil-mobil yang pengemudinya masih pingsan, bahkan mobil-mobil yang terjebak macet dan pengemudinya tidak pingsan karena tak tahu menahu perkara wajah cantik yang memingsankan manusia itu pun tak luput dijarah setelah kaca-kacanya dipecahkan. Lantas, entah siapa pula yang memulai. Sebuah mobil tiba-tiba terbakar. Tidak jelas kenapa pula mobil-mobil lain itu terbakar, sehingga membentuk jalur api yang panjang sepanjang kota. Suasana jadi hiruk pikuk. Orang-orang panik berlarian sambil menjerit-jerit karena toko di sekitarnya mendadak terbakar pula. Jalur terbakarnya mobil-mobil yang semakin memanjang bagaikan terbakarnya sebuah sumur. Segera disusul jalur terbakarnya toko-toko. Habis deretan toko, terbakar pula perkampungan kumuh. Setelah perkampungan kumuh, terbakar habis para penghuni yang menjadi kompleks perumahan mewah untuk menjara. Dan ujung-ujungnya, lantas terbakarnya pula. Tak lama kemudian, sebuah gedung pencakar langit terbakar pula bagaikan obor raksasa. Pada saat senja menjadi lengkap dan malam ibu kota telah menjadi lautan api. Dari pesawat terbang yang berendah turun ke bandara, tampaklah seluruh kota menyala-nyala. Parameter hubungan pasukan anti huru hara telah bisa tanpa pernah terbentuk karena kekacauan yang tidak terkendali lagi. Api tak dapat dipadamkan karena bahkan mobil pemadam kebakaran pun ikut dibakar. Api berkobar-kobar menjilat angkasa. Kerusuhan berlangsung di mana-mana, dan di antara kekacauan ini masih saja siapapun yang sengaja atau tak sengaja melihat wajah cantik Tiada Tara, meskipun hanya sekelebat saja, langsung jatuh pingsan untuk segera meninggalkan dunia karena terinjak-injak gelombang manusia yang merayakan kemerdekaan dari perasaan menderita sementara. Akhirnya, ia menemukan tempat tersembunyi yang sepi. Amat sangat sepi, bagaikan tiada lagi yang lebih sepi. Di sebuah gorong-gorong gelap yang kosong, dengan hanya ditemani sebuah lilin. Di atasnya, kota hanya gelap karena listrik mati. Dan meskipun api menyala di berbagai puing runtuhan dan bangkai-bangkai mobil yang hangus, kerusuhan sudah mereda. Terdengar suara langkah yang diseret karena kelelahan jiwa yang terguncang. Kesadaran yang mengingatkan perilaku memalukan maupun keletihan diri itu sendiri setelah mengobarkan kemarahan di segala arah tanpa pernah berhenti. Ia tahu jika ia muncul dari gorong-gorong itu dan seseorang melihat wajahnya hanya untuk pingsan lagi, prahara itu akan berulang kembali. Dari jalanan telah dipungutnya sebilah pisau. Barangkali dari seorang penjara yang tak sadar kehilangan senjatanya karena sibuk menggosok pisau. Dalam cahaya lilin, tampak wajahnya di cermin kecil yang selalu dibawa di dalam tasnya. Hanya dirinya yang tidak pingsan melihat wajahnya. Ia tidak lagi mengagumi kecantikan wajahnya. Memegang cermin kecil di tangan kiri, tangan kanannya memegang pisau setajam silet yang sedang bergerak untuk menyayat wajahnya sendiri. Putra,